Alhamdulillah, alhamdulillah, sayyidina Muhammad, alhamdulillah. Yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita kembali bertemu dalam kondisi insya Allah sehat walafiat pada hari ke-11 kalau tidak salah deh. Dan saya masih tulis 7 Syawal karena itu kemarin tanggal 16. Baik, eh, yang pertama mungkin saya perlu menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin ke rekan-rekan sekalian karena suasananya masih di hari Raya Idul Fitri ya, masih di bulan Syawal. Dan hari ini kita sudah masuk jadwal pertemuan kelima kalau tidak salah. Kita akan coba lanjut dulu dengan materi yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu ya. Jadi di mata kuliah mikrokontrol ini sebenarnya adalah kita memprogram secara digital dan juga nanti analog terkait dengan port-port yang ada di mikrokontrol. Jadi mikrokontrol itu bisa digunakan untuk kemudian berbagai hal, termasuk misalkan nanti untuk mengendalikan mesin cuci, untuk mengendalikan kalau yang sederhana-sederhana ya. Mungkin kalau yang lebih kompleks itu ada televisi dan lain-lain, atau sistem kontrol macam-macam. Nah, tadi saya sempat dapat informasi atau pengumuman terkait dengan usulan program kreativitas mahasiswa. Mungkin kawan-kawan yang di regular sore ini belum sempat mencoba mengajukan usulan penelitian dan lain-lain ke Dikti. Jadi kemarin itu yang mengajukan kebanyakan adalah kawan-kawan yang di pagi hari. Nah, mereka mengajukan, tapi memang dari sekian banyak yang diajukan itu belum satu pun yang bisa didanai dari tidak salah ada 5 atau 6 proposal yang diajukan tapi belum didanai. Tapi memang itu baru pertama mereka ajukan pada saat mereka kuliah. Jadi beberapa di antaranya ada yang mengajukan terkait dengan microcontroller ini. Nah, jadi kita lanjut dulu ya terkait dengan informasi pendanaan apa namanya penelitian dan ada juga pengabdian masyarakat oleh Diki kepada kawan-kawan mahasiswa. Nah, hari ini kita akan coba lanjutkan lagi materi kita tentang kita ada modul yang kemudian kita punya di laboratorium ini sejak 2018 kalau tidak salah. Kalau secara apa namanya eh, praktikum itu kita sudah mulai dari awal mungkin tahun 2005, kurang lebih 2005. Jadi saya masuk di SIMIK 2004, 2005 itu sudah kita mulai ajak mereka praktikum mikrokontrol teman dengan modul yang lebih sederhana. Ini sudah kita punya modul yang lebih kompleks, yang lebih lengkap. Jadi dalam satu modul ini merangkap berbagai macam perangkat input output baik itu digital maupun analog. Mudah-mudahan sempat nanti saya sampaikan hari ini bagaimana memberikan input analog ke mikrokontroller. Jadi kita lihat dulu apa yang kemudian ada di slide sini. Jadi ini sudah yang beberapa apa namanya yang disampaikan materinya. Nah ini kemudian modul yang tadi saya pegang. Sekarang sudah menyala. Yang sekarang nyala mungkin tidak terlalu jelas ya, mohon maaf. Itu adalah display 7 segmen ini yang sedang menyala. Jadi yang kalau saya tunjuk di sini, ini yang nyala sekarang nih. Nah yang saya bulati. Ini ada angka 0 yang menyala di situ. Nah bagaimana kemudian kita bisa menyalakan itu ya? Nanti kita akan bahas. Baik, kita lanjut dulu. Ini adalah AVR. Bentar, saya hapus dulu yang ini. Oke. Nah, ini Atmega 328 yang kita pakai atau gunakan di apa namanya, modul ini ya. Dan ini yang terpasang dan kemudian nanti kita program, akan saya sampaikan programnya. Sebenarnya kalau misalkan kawan-kawan nanti penasaran itu bisa datang ke kampus untuk kemudian meminjam alatnya, bawa laptop, diinstalasi aplikasinya, kemudian dicoba program apa yang sempat saya sampaikan di materi kurang lebih. Nanti bisa dipraktekkan di laboratorium ya. Nanti minta waktu ke prodi untuk kemudian bisa meminjam alat ini. Baik, ini sekilas saya perlu menyampaikan lagi ini kenapa? Karena memang kadang-kadang kalau kita tidak ulang-ulang ini bisa jadi nanti lupa bagaimana menghubungkan power dan lain-lain. Karena si modul Master Micro Arduino ini ya, ini kemudian tidak bisa dioperasikan tanpa menggunakan daya dari external device-nya. Yang kemudian ini kita akan ambilkan dari dari Arduino Uno sini. Arduino Uno ini nanti akan menyuplai daya ke Master Micro Arduino sini. Nah, ini kemudian kita lakukan. Ini yang kemudian tidak boleh salah pasang karena salah pasang nanti bisa berakibat pada kalau yang paling sederhana nanti Master Micro Arduino yang rusak.
Kemudian yang kedua bisa jadi mikrokontrolernya yang rusak. Yang paling parah adalah kalau nanti kebalik ya, untuk menghubungkan jalur dayanya itu nanti si jalur USB kita yang kemudian bermasalah. Memang tidak ada informasi ataupun tidak ada peringatan kalau salah, tapi yang jadi eh, apa namanya eh, problem berikutnya itu adalah tiba-tiba nanti USB port kita tidak bisa diakses ataupun tidak bisa mengakses misalkan USB receiver mouse seperti ini, atau kemudian ada perangkat lain misal plastik dan lain-lain. Baik, kita lanjut. Jadi power ini perlu kemudian diperhatikan untuk kita menghubungkan antara ini ya, konektor satu di master micro Arduino modulnya ke kemudian power di Arduino Uno board. Itu yang kemudian harus hati-hati. Nah, ini kalau digambarkan secara apa namanya langsung gitu ya. Nanti ada pin PCC ataupun pin 5 volt di sini di Arduino board-nya, untuk kemudian kita hubungkan ke pin plus ataupun 5 volt juga di konektor satu master micro Arduino. Kemudian pin ground-nya sama-sama ke pin ground. Jadi kalau di Arduino board ini ada beberapa pin ground, ada juga pin PCC 5 voltnya, ada kemudian juga pin 3,3 volt kalau tidak salah ingat, kemudian ada juga tegangan input P-in yang kemudian kita bisa berikan daya dari luar. Selain ini juga ada colokan adapter. Nah, kemudian di si master apa namanya si Arduino Uno board ini bisa dapat daya dari USB juga seperti yang sekarang terpasang di ini, yang seperti saya pernah perlihatkan. Dia terhubung ke laptop menggunakan USB portnya. Saya pakai kabel USB printer biar lebih panjang, bisa saya tarik-tarik kemana-mana nih, lebih lebih leluasa daripada kalau hanya saya menggunakan USB bawaannya itu hanya mungkin sekitar 20 atau 25 cm. Baik, sambil kita menyapa kawan-kawan yang sudah hadir hari ini, tadi ada Sayyid Abdillah, ada Muhajir, kemudian yang baru masuk ada Faris Yuanda, ada Akbar juga, nanti kawan-kawan yang lain mungkin juga menyusul ya. Baik, saya lanjut dulu karena waktu kita terbatas, harus menyampaikannya secara eh, cepat ya, agak cepat jadinya. Baik, kita lanjut lagi. Tadi ini terkait dengan koneksi apa namanya power ya. Nah, ini kalau misalkan sekali lagi kalau dikoneksikan powernya dan tidak ada yang salah, maka ada indikator nanti nyala di master micro Arduino yang warna merah sini. Bentar ya. Ya. Nah, di sini nanti ada nyala. Kalau sekarang saya pegang itu nyalanya di sini. Oke. Nah, ini deh, saya tunjuk. Iya. Ini yang di slide itu yang saya tunjukin posisinya ya, posisi LED ini. Kemudian kalau di Arduino Uno itu ada beberapa LED yang biasanya nyala. Satu itu LED powernya, dan bisa jadi juga ada LED yang lain. Ini ada LED untuk kemudian menandakan komunikasi serial antara laptop ke microcontroller ya. Baik, kita lanjut lagi di sini. Nah, ini di control powernya, maaf. Oke, kita lanjut. Nah, ini tabelnya. Jadi tabel ini biasanya penting untuk kemudian kawan-kawan buat pada saat nanti mungkin kebetulan ada yang membuat skripsi terkait dengan rangka elektronika seperti ini, ada mikrokontrol dan lain-lain. Kemudian kita coba lihat hubungan antara masing-masing modul itu dengan membuatkan tabel seperti ini. Artinya kalau kita lihat sebaris gitu ya, pin 5 voltnya digital Arduino Uno pin itu ke konektor satu yang bagian atas yang tulisannya 5 volt di situ ya. Nah, itu merupakan nanti tegangan positif dari ini dari USB masuk ke Arduino board ini, masuk lagi nanti ke master micro Arduino sini. Nah, itu ya secara berjenjang ya. Tapi nanti sebenarnya si master micro Arduino bisa diberi power dari luar. Tapi nanti untuk dia diberi power dari luar, hubungan groundnya tetap antara groundnya si master micro Arduino board ini ke Arduino Uno modul. Baik, saya lanjut dulu ya. Nanti kalau ada yang kemudian kurang paham bisa langsung diinterupsi. Paris dan kawan-kawan yang lain. Saya lanjut lagi di sini. Mungkin sebagian kawan-kawan juga ada yang sudah paham betul ya terkait dengan microcontroller ini. Jadi nanti mungkin bisa memberi masukan atau memberi gambaran ke kawan-kawan yang lain juga. Nah, saya pindahkan ke bawah. Baik, ini kalau di pertemuan yang lalu ya kita sudah mencoba satu atau beberapa
program terkait dengan bagaimana menyalakan LED di master micro modulnya itu. Dan mungkin ada yang bertanya-tanya itu untuk apa ya? Nah, itu nanti bisa jadi gunanya ya kalau misalkan kita mengendalikan kipas, kita mengendalikan misalkan pemanas, kita mengendalikan sprayer, kita mengendalikan misalkan relay. Untuk mengendalikan modul yang lebih besar lagi, kita biasanya gunakan relay atau yang menggunakan misalkan apa namanya ya? Ada motor, misalkan ada driver motor, maka kita akan memberi data dari microcontroller ke modul luar itu. Nah, indikator untuk kemudian kita memberi data itu tersampaikan ataupun benar apa tidak, maka kita bisa jadi menggunakan keterangan dari LED yang seperti yang kita praktekkan ataupun nyalakan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, jadi misalkan kalau di gambar itu ya, itu kan yang dinyalakan adalah LED yang pertama, itu bisa jadi terhubung ke yang sini ya. Ini digital pin 3 itu terhubung ke konektor 6 pin 1, maka itu akan menyalakan nanti dari melalui pin 3 ya. Kita bisa menyalakan ataupun mematikan LED yang pertama. Nah, di situ juga kemudian ada digital pin 4 nih yang kemudian terhubung ke nih, ke konektor 6 pin 8. Nah, itu kemudian terhubung ke LED yang nomor 8 dan seterusnya. Kita bisa dalam hal ini karena disediakan ada 8 LED, itu kita bisa nyalakan dan atau matikan 8 LED itu dari 8 pot yang ada di Arduino Uno ini. Nah, seperti itu ya. Jadi mungkin ada yang berpikir kenapa hanya LED yang dinyalakan. Nah, itu hanya indikator saja untuk kemudian nanti kalau di praktikum ataupun di perangkat aslinya ya, kalau misalkan itu dibuat buat sistem digital yang kemudian kompleks ataupun sudah rumit, nah itu sebagai indikator saja. Nanti bisa kita menggunakan output dari Arduino atau microcontroller ini untuk kemudian mengendalikan modul di luar yang lain ya. Yang kemudian bisa jadi ada genset, kemudian ada yang lain-lain gitu. Baik, kalau ada pertanyaan silakan disampaikan ataupun diinterupsi ya. Saya hapus itu. Kita lanjut lagi karena materinya masih cukup panjang. Nah, ini kemarin ya saya mengingatkan lagi aja bahwa kalau kita nanti ini yang di sini ya, yang di layar ataupun di slide ini adalah versi yang 18.13. Kalau kawan-kawan mungkin mendownload langsung dari arduino.cc di websitenya Arduino, maka itu nanti ada versi yang lebih baru. Kalau tidak salah versi 2.3.2. Nah, itu yang lebih baru. Dan yang saya gunakan pada hari ini ataupun sementara ini adalah versi yang ini nih. Versi nah, ini kontrol alternatif shift. Nah, ini saya hiding duluan ini. Uploading ini versi 2.1.0. Nah, kawan-kawan nanti bisa download yang lebih baru ya. Ini kebetulan yang versi yang lama. Baik, ini Arduino Development Environment atau IDE. Baik, kita lanjut lagi nih. Ini yang sudah kita praktekkan di pertemuan yang lalu. Ini program sederhana. Intinya ada dua prosedur yang kemudian tidak boleh tidak ada ya. Ini Muhammad Hidayat. Ada matanya. Oke, sudah ditutup. Mohon maaf. Halo Hidayat. Muhammad Hidayat. Benar ya Hidayat? Hadir Pak. Maaf Pak baru gabung tadi lagi di luar di jalan Pak. Oke, monggo tidak apa-apa. Nanti rekaman kuliah selama ini sudah saya upload ke ini ya, ke YouTube channel saya. Jadi kalau misalkan ada yang kebetulan mungkin bergabung ke daring atau Zoom meetingnya ini terlambat, itu bisa melihat kembali. Siapa tahu mungkin ada yang penasaran materinya tadi apa ya, saya terlambat misalkan 15 menit. Tidak apa-apa. Saya punya rekamannya insya Allah. Baik, kita lanjut lagi. Baik, di sini tadi sudah tampak bahwa ada dua prosedur yang kemudian tidak boleh tidak ada ya. Jadi harus ada setup dan loop ini. Jadi void setup dan void loop ini harus ada. Nah, kemudian di sini yang tertera di layar itu adalah dia menyeting ataupun mengeset mode dari pin 2 ya, pin 2 itu. Kemudian di set sebagai output. Nah, ini satu pin ini yang kemudian bisa jadi terhubung ke pin mana saja nanti ya. Dan kemudian kalau tadi kita kembali ke sini. Nah, ini kan ini dicontohkan di tabel ini pin 3, pin 4. Tapi di program sini ya ada variasinya, ini dicontohkan pin 2. Jadi kalau misalkan nanti yang mau digunakan adalah pin 3 dan pin 4 ya ini ya. Ini digital pin 3 dan 4, maka di sininya juga kita akan
berikan setting mode di setup void setup ini adalah pin mode 3 output, pin mode kemudian 4 output. Jadi dua-duanya kita setting sebagai output. Kalau nanti kita ingin memberikan input dari luar modul mikrokontroller ini ke mikrokontrollernya, maka kita nanti beri perintah atau beri kode pin tertentu itu dengan mode input. Nah, nanti kita lihat. Baik, ini masih modul yang sama ya, tapi ini kemudian menyalakan salah satu ini. Nah, nah, ini salah satu ya. Tadi program yang tadi yang kemudian terhubung ke pin 2, ini saya rekamkan kemudian biar teman-teman bisa lihat di situ. Itu satu pin yang kemudian digunakan tadi sebagai output dan kemudian dihubungkan ke salah satu LED yang ada di master micro Arduino modulnya. Hasilnya kurang lebih seperti itu tadi kalau dijalankan. Nah, itu terhubungnya ke pin 8. Kebetulan mungkin kan kita bisa hubungkan kemana saja dari 8 LED ini, walaupun tetap di digital pin 2, misalkan kita bisa hubungkan ke digital pin 1, 2, 3, 4, atau yang lainnya sampai, biasanya yang kita gunakan digital pin itu dari 2 sampai 13 ya, kalau di microcontroller Atmega 328 ini. Yang apa namanya pin 0 dan pin 1-nya biasanya tidak kita gunakan, karena itu dua jalur itu digunakan untuk komunikasi serial ini USB ya, USB ini ke laptop. Nah, jadi pin 2 sampai pin 13 itu bisa kita hubungkan ke LED mana saja di sini dari LED 1 sampai LED 8. Nah, kemudian ini kalau sebelumnya kita juga sempat, mungkin saya lupa ini, sempat saya perlihatkan apa tidak ya programnya. Jadi intinya kalau misalkan kita ingin membuat LED yang berjalan, mungkin kawan-kawan lihat di toko-toko ataupun pusat perbelanjaan atau di kantor mana-mana itu ada LED yang kemudian bisa bergerak bergantian nyalanya. Maka kita bisa juga perintahkan untuk menyalakan dari 8 LED yang ada di master micro modul ini untuk kemudian menyala secara bergantian. Ataupun nanti variasinya bisa dibuat. Kawan-kawan yang kemudian mempraktekkan ini ya, yang di pagi hari itu mereka membuat berbagai macam nyala, variasi nyala ya. Ini itu bisa kita buat sesuai dengan kemudian kreativitas masing-masing. Nah, ini kalau misalkan 8 tadi ya. Jadi dari pin 2 sampai pin 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini disetting sebagai output semua. Jadi di point setup-nya gitu ya, untuk LED berjalan ini kita setting kurang lebih seperti ini. Tadi saya sudah perlihatkan hasilnya kalau programnya kurang lebih seperti ini. Jadi di void loop-nya hanya kemudian dinyala dan dimatikan secara bergantian ya. Misalkan di pin digital 2 itu dinyalakan. Kemudian di delay selama 1 detik, ini 1000 milisecond ya delaynya. Jadi dia di delay selama 1 detik. Kemudian pin 2 yang tadi kita nyalakan kita matikan dengan memberi data low nih ya. Baru kemudian kita nyalakan pin 3 ini. Berikutnya pin 3 dimatikan, pin 4-nya dinyalakan terus begitu, nanti akan secara bergantian nyala dari LED yang pertama di digital pin atau digital port 2 tadi, dan seterusnya sampai di sini. Sampai di LED yang nomor 8 itu kemudian di digital pin 9 ini. Nah, habis itu kita matikan lagi yang digital pin 9-nya untuk kemudian nanti di tadi ya. Nah, ini kan di akhirnya dia akan mati gitu. Nah, ini kan mati, hidup, mati, hidup. Nah, kemudian yang terakhir ini mulai dimatikan. Nah, balik lagi ke yang awal dan seterusnya. Karena dia berada di ini ya, di loop ya, di void loop, maka ini dijalankan secara terus-menerus. Baik, itu yang sudah kita praktekkan di sebelum-sebelumnya. Jadi saya tadi mengulangi karena di bulan puasa itu kan waktu kita sangat terbatas, hanya diberi waktu 30 menit untuk menyampaikan materi. Saya kira itu terlalu apa ya, terlalu mepet untuk kemudian tadi saya detailkan. Jadi materi ini sebenarnya masih banyak, tapi kita coba perlahan ya, tapi pasti seperti itu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan sebelumnya ataupun sebelum-sebelumnya lagi, itu bisa ditanyakan kembali. Nah, kita melihat ini ada display segmen-segmen beberapa aplikasi di dunia nyata seperti yang mungkin kawan-kawan bisa lihat di lampu merah gitu ya, atau di perempatan tertentu itu ada yang kemudian masih dipasang ini. Dulu itu banyak, hampir bukan hampir, di banyak perempatan, pertigaan ataupun simpangan-simpangan jalan itu dipasangi display segmen ini untuk kemudian memberikan informasi waktu sisa, entah sisa warnanya lah merah, entah sisa warnanya lah hijau biasanya ya.
di perempatan-perempatan di apa namanya simpang-simpang jalan tertentu itu. Nah, ini kemudian yang dipakai di eh, aplikasi itu untuk kemudian bisa menampilkan informasi angka sisa dari nyala warna hijau atau jadi kalau misalkan kita mau mengejar ikan yang mengejar lampu merah berarti akan hijau setelahnya ya mengejar lampu merah. Jadi kita lihat lampu merahnya akan menyala seberapa lama lagi. Kalau sudah mungkin tinggal 10 detik kita mungkin sudah siap-siap untuk kemudian jalan gitu dan seterusnya. Kalau sudah, oh ini hijaunya sudah sisa 10 detik atau tinggal 5 detik, kita mungkin siap-siap berhenti gitu. Jangan apa namanya, jangan dikebut lagi gitu ya. Jadi nanti bisa berbahaya. Nah, display segmen-segmen ini, kalau dulu-dulu ya itu kemudian bisa digunakan di kebanyakan kalkulator ya, zaman-zaman dulu. Tapi sekarang kalkulator zaman sekarang mereka sudah menggunakan LCD yang di dalamnya ada dot matrixnya. Kita juga nanti punya LCD yang ada atau berbasis dot matrix ini yang warna biru nyala ini yang saya tunjuk. Tapi nanti akan kita gunakan di mata kuliah di materi berikutnya ya. Nah, ini adalah LCD yang basic LCD-nya ada dot matrix. Mungkin kalau kawan-kawan lihat apa kalkulator-kalkulator zaman dulu ya, itu LCD-nya basicnya adalah display 7 segment ini. Jadi dia hanya bisa menampilkan angka dan huruf dengan kombinasi tertentu. Kawan-kawan bisa bayangkan ini kalau misalkan dia menampilkan angka 8 itu kan berarti semua segmen ini nyala. Oke, kita lihat dulu ya. Apa itu 7 segmen? 7 segmen adalah sebenarnya kumpulan LED yang disusun sedemikian rupa kemudian menyerupai ataupun membentuk sebuah angka 8 gitu ya, ada titiknya. Nah, jadi kalau misalkan dari kombinasi ataupun eh, apa ya variasi nyala dari segmen-segmen ini disebut segmen karena ada segmen A, B, C, D, F, G dan juga H ataupun dot point itu ya DP itu. Jadi yang menyebutnya nanti DP kalau di Master Micro Arduino ini dia sebutnya sebagai pin H. Nah, di situ kan ada pin kalau kawan-kawan lihat dan perhatikan itu ada A, B, C, D, F, G. Jadi mungkin ini tampak sederhana, tapi kalau kita program untuk kemudian menampilkan angka satu aja seperti yang sekarang tertera di layar sini ya, itu sudah cukup panjang programnya itu. Ini kan yang nyala di mohon maaf nih, kalau tidak terlalu jelas ya. Ini ada nyala angka 0 di salah satu displaynya. Belum lagi nanti kalau kita ingin menyalakan keempat-empatnya ya, itu akan lebih rumit lagi. Tampak sederhana atau tampak itu hanya itu aja ya. Kawan-kawan mungkin hanya berpikir, kok itu aja dijelaskan ya. Seperti itu yang kemudian nanti hal-hal yang rumit, hal-hal yang kemudian kompleks itu ya biasanya atau semuanya dimulai dari hal yang sederhana dulu. Jadi kalau misalkan nanti kawan-kawan belajar yang rumit langsung atau saya jelaskan yang rumit langsung nanti bisa jadi pusing duluan gitu ya. Apalagi mungkin yang apa namanya baru belajar ataupun belum pernah sama sekali tahu terkait dengan microcontroller kemudian ataupun elektronika dasarnya itu akan sangat-sangat memusingkan gitu kalau langsung disampaikan hal yang rumit. Jadi kita mulai dengan yang sederhana dulu. Kemudian nanti kalau kita sudah mahir ataupun paham hal-hal yang sederhana ataupun dasar ini, kemudian bisa menginjak ataupun melanjutkan ke hal-hal yang lebih kompleks ataupun yang lebih rumit. Baik, itu tadi ya. Intinya, display segmen-segmen ini bisa membentuk huruf dan beberapa mohon maaf, angka dulu yang angka ya, angka 0 sampai angka 9, kemudian ada beberapa huruf yang juga bisa dibuat dengan kombinasi ataupun memvariasikan nyala dari segmen-segmen yang ada di sini. Baik, display segmen-segmen ini sebenarnya yang dijual di pasarnya ada dua ya. Jadi kalau zaman dulu nih kalau saya merakit display segmen ini, mana ya? Saya tidak ada di sini. Ada di mana yang saya simpan yang display yang saya rakit dulu untuk keperluan tugas akhir skrip itu masih ada sampai sekarang. Nah itu saya rakit satu-satu ini dan kemudian saya harus ngetes segmen ini ada di pin mana. Tapi kalau yang sekarang nih ya, di Master Micro Arduino ini sudah dijadikan satu 4 digit di segmen ini dijadikan satu kita tinggal pakai saja. Jadi mungkin kawan-kawan yang zaman sekarang nih, zaman milenial ini tidak dipusingkan lagi dengan kemudian mengecek satu-satu display. Jadi ini eh, orang yang jual ini sudah biar dia yang pusing kita tinggal pakai gitu. Nah, ya, jadi yang kita lakukan nanti mengoneksikannya dan juga memprogramnya nih. Baik, ada dua jenis ini ya di segmen dan saya langsung saja ini sampaikan bahwa yang ada di tempat kita ini adalah nanti yang common anode. Di pasaran itu ada dua macam yang dijual, common anode dan juga common cathode. Intinya common anode itu untuk nanti kita bisa menyalakan display segmen-segmen ini ya, semua ataupun beberapa
segmennya itu dengan memberikan data 0 ke segmen A, B, C, D, F, G-nya itu. Karena apa? Karena dia sudah bagian anodanya atau bagian positifnya sudah dijadikan satu semuanya. Jadi masing-masing segmen A, B, C, D, F, G, H-nya itu kemudian bentar, dijadikan satu ya anodanya. Nah, kurang lebih seperti ini mungkin. Kalau dilihat secara ini ya, secara elektronik ini. Ini common anoda dari display segmen. Jadi kita sebenarnya memberikan data 0 ya ke masing-masing segmen itu kemudian bisa nyala di A, B, C, D, F, G-nya semuanya ataupun salah satu, salah dua, salah tiga, ataupun salah 8 ataupun salah 9-nya ya. Yang salah 9 itu maksudnya semuanya termasuk titiknya itu dinyalakan. Tapi nanti pada prakteknya sementara ini kita tidak menyalakan yang titiknya dulu ya. Karena titiknya itu kan nanti untuk keperluan misalkan untuk memperlihatkan atau menampilkan angka ribuan kemudian dipisah dengan tanda titik setelah 3 digit dari belakang ya atau dari kanan. Nah, ini kaman katoda itu kebalikannya. Tapi yang ada di tempat kita ya, yang saya pegang ini itu adalah yang jenis kaman anoda. Dengan kaman katoda ini kebalikannya. Untuk dia bisa menyalakan masing-masing segmennya itu, kita perlu memberi data satu ya. Jadi katodenya sudah dijadikan semua karena dia sebenarnya ada LED. LED itu terdiri dari anoda dan katoda gitu loh gampangannya. Nanti kalau misalkan yang penasaran, kenapa sih kok ada kaman anoda, kenapa ada kaman katoda? Kalau saya jelaskan terlalu panjang. Intinya LED itu ada anoda, ada katoda. Jadi kalau misalkan dia kaman anode, berarti dia semua pin anodenya, anodnya ya. Anoda, saya sebutnya anoda saja biar biar sesuai dengan tulisannya. Pin anodenya itu adalah digabung semua. Kalau kaman katode, pin katodenya digabung semua. Seperti itu gampangannya ya. Itu biar gampang memahaminya. Intinya tadi kalau kaman katode untuk memberi data segmennya kita perlu data satu ya. Kalau common anode maka untuk memberi data segmennya itu biar menyala kita perlu data 0. Nah itu aja. Nanti kalau keluar lagi di ujian tengah semester itu kawan-kawan dan mudah-mudahan sudah bisa paham ya. Jangan sampai terbalik nanti. Karena itu tampak sederhana tapi fatal ya. Kalau misalkan nanti di program, oh kok tidak jalan ya? Karena memang kita tidak paham. Yang di program ini common anode apapun atau common cathode. Nah, ini yang kemudian ada di apa modul kita ya. Ada 8 ada 4, ada 4 digit. Jadi ada digit, ada bit ya. Digit itu nanti terdiri 8 bit biasanya, satu digit. Nah, kalau di sini satu digitnya malah ada 9 bit ya, karena ada satu titik tambahannya. Normalnya biasanya satu digit itu adalah 8 bit. Mungkin kalau kawan-kawan belajar Electronic Workbench di digital atau dasar sistem digital sebelumnya di semester yang lalu ya, mungkin sudah disampaikan terkait dengan apa itu digit, apa itu bit, nanti dan seterusnya lagi ya. Ada mungkin 4 digit disebut apa, 8 digit disebut apa, dan seterusnya sampai nanti megabit, ada 1 byte gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kita hanya disediakan 4 ini ya, mungkin karena terbatas tempatnya, jadi oleh produsen ini hanya disediakan 4 digit display segmen ini. Nah, itu yang kemudian akan atau kita bisa praktekkan, kita bisa beri datanya untuk kemudian eh, nanti mau dinyalakan seperti apa ya. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan yang ada di tempat kita modelnya adalah atau modenya common anode. Baik, kita coba lihat koneksinya bagaimana. Jadi kita punya 14 pin ya, digital pin yang ada di microcontroller ATmega 328 ini yang kemudian kita bisa hubungkan ke nanti keempat digit dari display segmen ini ya. Mungkin kalau yang berpikir ya, kan hanya ada 14. Sedangkan satu display segmen itu ya, itu perlu dihubungkan ke 8 plus 1 pin, bahkan 9 plus 1, 10 pin gitu ya. 10 pin. Jadi masing-masing digit itu 10 pin. Jadi kalau ada 4, artinya harus ada 40 pin. Kenapa nanti kita bisa menggunakan hanya 12 pin untuk bisa menyalakan 9, 9 tambah 4 itu 13 pin ya. Nah, sebentar, 9 tambah 4, 13 ya, benar ya. Nah, itu kita bisa menggunakan pin yang ada di sini untuk kemudian 13 pin itu dari pin 2 sampai pin 13. 2, 8 sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pin plus 4. 12 ya, 12. Kemudian, ya 12 pin, maaf.
12 pin yang kita gunakan. Jadi habis semuanya karena pin 0 dan pin 1-nya tidak kita gunakan. Jadi dari pin 2 sampai nanti pin 13 itu digunakan semua, tapi bisa menyalakan keempat-empatnya. Nah, itu nanti ya. Mungkin kalau sempat hari ini saya perlihatkan, tapi kalau tidak sempat nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya lagi. Kita lanjut dulu ya. Jadi intinya harusnya ya idealnya untuk menyalakan ke 8 ke 4 digit ini berarti 4 kali 8 32 ya, 32. Plus masing-masing kamannya itu berarti 32 tambah 4 36 ya, kurang lebih 36 pin. Nah, anggaplah 32 pin ini tidak mungkin bisa ya kalau ini menyalakan secara paralel semuanya. Tapi nanti ada teknik yang kemudian kita bisa lakukan untuk bisa menyalakan keempat-empatnya ini dengan hanya 12 pin. Jadi tadi dari 36 pin yang diperlukan, kita hanya perlu menggunakan 12 pin ya. Berarti sepertiganya ya, sepertiganya. Lanjut dulu, ini koneksinya. Nah, ini kalau misalkan kalau kawan-kawan tadi sekali lagi, tabel ini penting untuk kemudian dibuat kalau nanti membuat aplikasi-aplikasi yang kemudian berbasis elektronik seperti ini ada melibatkan beberapa modul. Misalkan ini kan baru 2 modul ya yang terlibat di sini. Jadi ada modul apa Master Micro Arduino, dalam hal ini si display segmennya. Kemudian satu lagi adalah Arduino Uno yang itu ada microcontroller Atmega 328. Nah, jadi masing-masing pin itu ada apa namanya? Keterangan dia dihubungkan kemana ya. Baik, di sini ada tiga apa, port ya, digital port di Arduino Uno-nya. Kemudian konektor 5 itu tadi nanti terhubungannya ada juga konektor satu, ada 1 2 3 3, ada empat port, maaf, yang terhubung. Jadi digital pin, kemudian konektor 1 dan konektor 5, kemudian di sini ada konektor 4. Nah, konektor 1 itu untuk power, konektor 5 untuk segmen A, B, C, D, F, G sampai H. Kemudian nanti untuk display atau digit selection-nya itu kita milih nanti ya, digit 1, digit 2, 4, digit 3, atau digit 4. Karena ada 4 digit, nanti kita bisa pilih salah satu ataupun keempat-empatnya kita bisa nyalakan dengan memberikan data ke konektor 4. Nah, konektor 4 itu ada di sini. Nah, di situ. Nih, ini konektor 4 yang satu. Mudah-mudahan mouse-nya kelihatan nih. Ini konektor 5 itu juga akan kita hubungkan ke masing-masing segmen. Jadi kurang lebih seperti itu ya hubungannya. Saya cepat dulu, ini sudah jam 3:34, berarti kurang 16 menit. Kita lanjut dulu. Nah, ini gambaran dari koneksinya ya. Kalau misalkan terlihat kalau di kamera saya ini tidak terlalu jelas, mungkin ini bisa mewakili bagaimana itu dihubungkan, baik itu power ataupun segmennya ini A, B, C, D, F, G, H, sampai display atau digit selectionnya di sini. Digit selectionnya sini sudah saya hubungkan. Jadi itu contoh pengoneksian ataupun penghubungan antara master micro Arduino, dalam hal ini konektor berapa tadi ya, 6 ke 5 ya. Nah, konektor 4 dan konektor 5 ya. Nah, saya lanjut dulu di sini. Itu tadi jenis koneksinya. Nah, ini yang angka-angka yang kita bisa tampilkan ya, termasuk titiknya juga di situ. Nah, jadi kalau angka itu seperti apa? Tadi kan sudah kita lihat ya, bahwa kalau ingin menampilkan angka 8 misalkan dan plus titiknya, maka nanti semua segmen A, B, C, D, F, G, H-nya itu kita beri data 0. Ingat, ini adalah common anoda. Nah, kalau misalkan kita ingin hanya menyalakan angka 0 gitu ya, maka yang dinyalakan A, B, C, D, E, F. G-nya kita matikan, kemudian ini kalau ini kebetulan hanya atau dot point-nya dinyalakan. Kalau kita ingin menyalakan angka 1, maka kita hanya menyalakan segmen B dan C ini. Dan seterusnya. Kawan-kawan bisa amati di situ untuk kemudian bisa paham, oh ternyata rumit juga ya, hanya menyalakan angka saja di display segmen itu sudah cukup rumit nanti yang kita lakukan di programnya ya. Nah, ini contoh keterangan dari angka yang dinyalakan plus juga, nah plus ini si data yang kemudian kita harus berikan ya ke masing-masing segmen. Ini kebetulan di masing-masing angka ini dotnya saya berikan data high ya, artinya kita akan matikan di semua ini ya, di semua angka yang akan kita tampilkan. Sementara ini ya, sementara ini. Jadi misalkan angka 0 ya, jadi tadi kecuali ini ya, kecuali G-nya dan hanya kita matikan. Yang lainnya kita nyalakan dan seterusnya, saya tidak jelaskan ini. Mungkin nanti kawan-kawan bisa lihat lagi di sini ya.
Jadi kalau misalkan nanti saya keluarkan lagi ini di ujian tengah semester misalkan ya, nanti itu bisa bisa tolong dipahami kenapa ya datanya harus high low low dan seterusnya gitu. Nah, itu karena memang tadi kita ingin menyalakan pola angka tertentu di masing-masing segmennya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini sama. Maaf ini slide-nya ada dua halaman. Baik, kita lanjut. Ini kemudian sudah saya buat programnya. Nanti kita akan masuk ke Arduino-nya ya. Nah, di sini kebetulan yang kita nyalakan adalah nih, angka nolnya ya. Jadi di program ini, di point setup ini kan semua pin 2, 3 sampai 13 itu disetting sebagai output nih. Nah, saya coba nih ya, saya tunjuk dulu. Ini di point setup semua pin 2 sampai pin 13 ya itu disetting sebagai output. Kemudian di point loop-nya ini, nah ini tadi yang digit selection-nya. Kita hanya menyalakan satu digit saja atau digit yang pertama saja. Maka yang kita on-kan digit satu. Kita beri data low di sini. Kemudian sisanya kita berikan high semua nih. Artinya digit yang lain, 3 digit yang lain kita matikan. Itu kan digit 2, 3, 4-nya off di situ. Kemudian kita akan menyalakan angka 0 di sini, maka data dari tabel tadi ya, itu kita beri di sini. Di pin 2, digital write 2, itu kita beri data low, digital write untuk pin 3-nya low, dan seterusnya sampai digital 9 ya, karena ada 8, apa namanya, 8 pin yang kita berikan ke masing-masing segmen itu. Nah, ini kita berikan datanya di sini. Maka kalau kita upload program ini ke, bentar, ini saya hapus dulu. Clear all my drawing. Oke, nah ya kalau saya ini videonya saya sudah buatkan. Ini program yang tadi, yang seperti yang ada di slide, tampilannya kurang lebih seperti ini nih kalau di kamera ya. Kita lihat. Jadi saya tidak hanya merekamnya itu kalau rekamannya, kalau ini yang realnya nih, yang ada di kamera saya ini. Nah, itu ya. Di itu rekamannya. Jadi saya takut kalau misalkan modulnya bermasalah atau saya tadi pagi saya ngambil modul ini di kampus. Karena kemarin Jumat saya lupa membawanya ke rumah. Karena saya mengajarnya dari rumah, tidak dari kampus, karena kampus hari Sabtu itu libur sebenarnya ya. Baik, kemudian kita lanjut lagi. Ini kita akan coba pindahkan tadi baris program yang terkait dengan angka 0 itu ke sebuah prosedur yang kita beri nama angka 0 seperti itu ya. Kemudian kita juga buatkan prosedur yang kemudian kita beri nama angka 1 nih. Ini yang saya highlight ini ya. Angka 1 ini kita buat juga dalam bentuk, nah kurang lebih seperti ini ya. Void angka 1. Tadi kan void angka 0. Nanti void angka 9 gitu ya. Sampai angka 9 dari tabel tadi kita hanya memindahkan saja dari tabel ke prosedur di sini. Untuk kemudian kita nanti bisa panggil. Jadi suatu saat kita bisa panggil angka 0, kita bisa panggil angka 9, 98 dan seterusnya ya. Dan sekian banyak itu. Nah, jadi kalau misalkan tadi angka 1 ya, coba angka 1 kita panggil di programnya kita upload. Ini di-upload programnya, kemudian kita lihat di situ. Nah, ini kan sudah tampil angka 1 tadi dari awalnya yang tampil angka 0 ya. Itu masih di digit yang pertama. Nah, kemudian angka 2 seterusnya kita dibuat satu-satu ya. Ini dibuat satu-satu, angka 2, kemudian angka 3. Saya agak cepat ini karena waktunya hampir habis. Kita sampai jam berapa ini Hidayat? Jam 4.50 ya kalau tidak salah ya. Benar ya Sayyid nih? Iya, Pak. Oke, baik, terima kasih. Ini saya lanjut dulu angka 5 dan seterusnya. 5, angka 6, kemudian 7, 8, 9. Nah, baik. Saya coba ini ya. Saya pindah ke Arduino dulu. Ini ini angka nolnya ya. Kemudian ini tadi yang menampilkan angka 0. Sekarang saya hidupkan dulu yang angka, nah, ini saya pindahkan dulu. Nah, ini angka 1 ya. Angka 1.
2, 3, 4, 5. Tadi seperti tampil di slide. 7, 8, 9. Oke. Nah, ini sudah saya hidupkan. Tadi saya matikan. Kemudian di loopnya ini. Ini saya menggunakan variabel T ya. T-nya misalkan kalau tadi kan kita akan nyalakan secara bergantian 1000. Saya beri keterangan sini delay 1000 milisecond atau 1 detik. Nah, kemudian tadi kita akan nyalakan atau panggil dari angka-angka itu ya. Nah, angkanya ini saya hidupkan dulu, panggil angka 1 sampai berapa tadi? 9. Nah, tadi 1000 ini saya hilangkan, biarkan aja nih. Saya pindahkan ke bawah aja nih, biar tidak mengganggu. Oke, nanti programnya saya kirimkan ke grup atau ke LMS. Baik, ini angka 9. Jadi kita akan panggil angka 1, kemudian kita delay selama 1 detik ya. Jadi kalau di slide ini kan dia manggilnya pakai ini. Pakai delay satu-satu gini ya. Ini terlalu rumit karena kalau nanti kita ingin mengubah delaynya harus delay mengubah apa namanya? Mengubah satu-satu. Jadi ini sudah langsung saya ntar ini ada yang ntar saya masuk ke slide sini dulu ya. Tadi second segment display selection-nya oke. Ini nah ini tadi saya copy dulu. Saya kita write ini gini. Write 10, 11. Ini kita karena kita ingin nyalakan yang salah satunya aja ya. Kita nyalakan. Nah ini saya simpan dulu. Nah kita hanya menyalakan digit 1 ya nih. Ini. Jadi di digit 1 itu kebetulan terhubungnya ke pin 10. Maka kita beri digit 1 itu di pin 10-nya angka data 0 ya. Ini datanya, ini nomor pinnya, dan ini perintahnya, digital write. Nah, jadi sudah saya beri keterangan. Jadi kalau kawan-kawan nanti baca, bisa lihat di situ ya. Sekarang kita coba upload ini tampilannya gini ya. Masih angka 0, mudah-mudahan tidak ada error. Kalau ada error pun tidak apa-apa, kita bisa nanti lihat. Ini compiling, di uploading. Oke, bentar. Kelihatan nggak nyalanya? Saya pindah ke stop share dulu ya. Nah, ini saya coba pin. Oke, nah ini bisa lebih besar. Tampilannya ya, angka, aduh, agak-agak over ini ya, over exposure. Kalau jauh-jauh sama ya, kameranya tidak terlalu bagus. Intinya sekarang tampil angka 0 sampai ini, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, mohon maaf ini kalau kameranya tidak terlalu jelas ya. Baik, sampai situ dulu. Hmm. Ya, jadi ini baru 1 digit ini yang jalan ya. Maksudnya baru 1 digit yang kita tampilkan, yang saya tampil. Nah, ini tadi ya, ini programnya. Jadi kita memanggil. Kalau misalkan kita ingin lebih cepat ya anunya, saya hiding dulu. Biar satu aja yang sini. Kalau misalkan kita mau percepat ya ini ya tampilan atau pergantian tampilannya, kita tinggal tinggal ganti sininya aja. Saya tadi kalau 1000 kita ganti 500, artinya setengah detik aja per apa namanya jedanya antara nah ini kan sudah beda tuh. Nah, mudah-mudahan terlihat.
Sudah lebih kencang dia nih. Baik. Nah, itu ya. Itu yang kemudian dari program yang saya tampilkan ini kemudian bisa diperoleh hasilnya ya. Nah, kemudian sebentar ini ada nih. Saya buka bentar ya. Analog. Slide-nya ada sebentar. Belum currency. Nah, ini yang tadi ya. Ini kalau dijalankan kurang lebih seperti tadi, tapi saya percepat. Nah, ini ada videonya juga, tapi saya lewati aja dulu. Saya ingin masuk ini tadi. Nah, intinya ini adalah tabel dari penyalaan display segmen yang tadi sudah ada ini. Nah, sudah jadi ya nih. Sudah kita program tadi. Ini tabelnya kita review kembali, kita lihat. Kemudian kalau kita ingin membaca data dari analog code ya, kita punya analog code di sini. Maka bagaimana caranya? Jadi tadi saya ingin selipkan materi ini ya biar tidak tertinggal dengan kelas yang lain juga. Baik, di sini kita punya potensiometer ya. Yang mungkin sudah sempat saya jelaskan dulu, potensiometer itu seperti volume di radio-radio zaman dulu ya. Nah, ini nanti gunanya apa? Nanti banyak gunanya. Sementara kalau misalkan yang paling gampang adalah untuk keperluan volume dari amplifier misalkan, atau amplifier dari radio, amplifier dari misalkan tip mobil gitu ya. Tapi tip mobil sekarang itu mereka sudah menggunakan yang model rotary volume system, bukan lagi potensiometer biasa. Oke, anggaplah misalkan itu ya, ada, anggaplah speaker murotal gitu. Kita bisa nyalakan ataupun kita bisa matikan, hidupkan suaranya itu dengan memutar-mutar potensiometer ini. Potensiometer itu yang ini knob nih ya, ini bisa kita putar ke kanan ke kiri, namanya potensiometer. Ini kita coba hubungkan konektor ini ke konektor 13 ya, potensiometer itu di master micro Arduino modul. Kemudian ini menggunakan ini 19.200 itu 9.600, kita coba saya koreksi. Nah, kita coba baca ini ya. Tapi kita mungkin tidak sempat nah, saya masuk ke sini. Nah, stop dulu, terus share screen tetap. Masuk. Ini jadi kita pakai koneksi 9.600. 9.600. Kalau yang saya coba itu bisa sampai 9.000, sampai 2 juta kalau tidak salah ini. Sampai 2 juta bisa. Nah, ini saya biarkan sama dengan ini 9.600 ya. Kita akan kita coba program ini di Arduino kita. Nah, saya tampilkan dulu. Nah, kita akan coba baca. Dah, yang kita lakukan adalah yang pertama, kita melakukan inisialisasi potential pin-nya itu di A0 ya. Kita menggunakan, kalau saya duluan memberikan apa namanya materi terkait dengan nah ini terkait dengan apa namanya ini digital analog analog input, analog input pin ya. Ini saya matikan dulu floating ini. Nah, ini saya di current slide. Nah, sini. Baik, ini akan kita copy. Yang pertama dulu kita akan mendefinisikan sebuah pin untuk input. Ini digital, bukan digital lagi ya. Kita bisa juga mendapatkan masukan digital nanti di digital port. Jadi digital port yang tadi kita setting sebagai output bisa kita setting sebagai input. Nah, tapi sekarang kita akan mendapatkan masukan dari potensiometer ini melalui analog port yang ada di microcontroller. Kita punya analog port itu ada 0, A0 sampai 5 kalau tidak salah, apa 0 sampai 4. Nanti bisa dilihat lagi di apa namanya? Di microcontrollernya itu di Arduino Uno. Ini A0 sampai A5. Berarti ada 6 pin. Nah, ini yang di sini ya. Kawan-kawan bisa cek nanti. Nah, kemudian di setup kita akan menggunakan atau memanfaatkan serial port yang ada di USB kita ya.
untuk kemudian membaca datanya. Nanti kalau kita tidak menggunakan itu, kita tidak tahu hasil analog inputnya yang kita berikan dari potensiometer itu berfungsi apa tidak. Nah, itu yang kemudian kita tidak tahu. Nah, dengan menggunakan nanti komunikasi serial ini kita bisa gunakan, kita bisa baca analog input yang kemudian bisa dibaca oleh mikrokontroler itu seberapa nilainya ya. Kita lihat nanti. Itu nanti kita bisa setting ya, misalkan nanti kalau nanti posisinya adalah paling kiri, maka kita akan tampilkan angka 0 di display segmennya. Tapi kayaknya tidak cukup waktunya hari ini, mungkin minggu depan insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa nanti lanjutkan lagi. Saya lanjutkan dulu nih ya, karena ini waktunya hampir habis. Sisa 8 menit ya, mudah-mudahan cukup. Kemudian kita akan membaca atau memulai komunikasi serial itu nanti setelah selesai apa namanya di program dari komputer atau dari laptop ke microcontroller sini, dan kita menggunakan perintah serial begin di sini ya. Kecepatan nanti komunikasinya adalah 9.600 bit per second. Jadi kita lambat saja ini kalau kawan-kawan bandingkan kecepatan USB versi 2, versi 1, versi 4 mungkin sekarang ya. USB itu mungkin ada yang rata-rata ada versi 3 di laptop-laptop yang sekarang. Ini ada yang versi 4 juga. Nah, versi 3 itu sudah sekian gigabit ya. Jadi kita hanya menggunakan 9.600 bit saja. Ini sudah cukup kencang. Nanti kita bisa tingkatkan. Yang saya pernah coba di laptop tahun 2014 itu ya, itu bisa sampai 2 juta. Sudah bisa sampai 2 juta bit per second. Nah, kemudian di point loop, saya lanjut lagi ke program sini. Kita akan melakukan pembacaan nilai dari potensiometer itu melalui analog read di sini ya. Baca secara analog ya, analog read di sini. Kemudian hasilnya kita simpan ke namanya variable sensor value atau nilai sensor di sini. Tipe datanya adalah integer. Kenapa kita pakai integer? Karena kita tidak tahu persis angka nanti yang bisa dihasilkan itu angka berapa sampai berapa. Tapi normalnya mungkin dari 0 sampai sekian ribu gitu ya, atau sekian belasan ribu. Tapi nanti dilihat. Ternyata nanti dia bisa baca angka sampai berapa. Kemudian kita akan kirim nilai itu ke serial monitor nanti ya. Jadi kita akan tampilkan hasil pembacaan dari analog port-nya tadi, atau di sini kan tulisannya adalah analog read disimpan di dalam variable sensor value, yang dibaca adalah potensiometer pin tadi di sini di A0 nih ya. Saya tunjuk. Jadi kita akan baca dari analog port 0, kemudian masukannya dari potensiometer. Kemudian setelah kita baca, kita tampilkan. Caranya dengan menampilkannya atau menyetaknya di serial monitor ya di sini. Nah, kita coba seperti ini, serial print, kemudian ada potensiometer, titik 2 dalam tanda kutip dua apostrof ini ya, itu kemudian kita akan setelahnya akan kita tampilkan serial print N ini, dia akan berganti baris nantinya. Sensor value-nya berapa. Nah, seperti itu kita akan tunda setelah membaca sekitar kurang lebih 100 ini 100 milidetik ya. Nah, coba kita masuk ke kita lihat. Kalau secara teoritis sih nilai pembacaannya harusnya 0 itu ya paling kiri. Kemudian paling kanan nanti kita lihat hasilnya berapa. Nah, ini sudah saya copy pastekan ke Arduino ya. Sama seperti tadi ini konstanta pin untuk pin potensionya di sini. Konstantanya kita pakai tipe data integer. Kemudian ini port pinnya di A0. Oke, mudah-mudahan waktu 15 menit. Nah, saya ubah dulu atau kembalikan dulu nih ya ke 9.600 biar sama dulu. Saya pas dulu. Sebentar. Ini analog ya. Analog input. Oke, masih saving. Bisa 4 menit lagi ya. Oke, itu udah lewat ya. Oke, maaf ya. Tar. Nanggung. Oke, sudah nih ya. Sebenarnya saya masuk ke serial monitor. Maaf, lewat ya ternyata. Saya lupa sampai 50. Nah, ini kita sesuaikan dulu 9.600.
Nah, oke. Ini ya, ini sensor pinnya kawan-kawan bisa lihat di situ. Saya putar di sini. Nah, dia kalau saya putar ke kanan dia akan bertambah nilainya sampai maksimal 1022. Kalau paling kiri itu nilainya 0. Oke, kira-kira sampai situ dulu ya. Mohon maaf ini lewat 7 menit dari yang seharusnya. Sekali lagi mohon maaf kalau nanti ada pertanyaan silahkan disampaikan lewat WA ataupun lewat email atau ke nomor WA saya akan ada. Nanti kita lanjut lagi di materi berikutnya. Saya ucapkan mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan kita sempat bertemu lagi. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Nah, saya tutup dulu. Tutup sharingnya dulu. Pertemuan berikutnya. Oke. Nah, nah ya. Sampai ketemu lagi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau pendapat penyampaian materi yang terlalu panjang. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dalam kondisi sehat walafiat di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.